Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS SD. Untuk sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai perkembangan kurikulum pendidikan IPS di SD dari mata bahasa. Oke, langsung saja. Berkaitan dengan perkembangan kurikulum IPS SD atau MI di Indonesia, berikut adalah beberapa pemaparannya, yaitu yang pertama mengenai kurikulum itu sendiri. Secara sederhana, kurikulum dapat diartikan sebagai pedoman tentang apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana cara menilainya. Nah, dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, kemudian ini adalah perkembangan kurikulum pendidikan IPS di SD. Pertama itu yang pertama ada kurikulum 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada kurikulum 1952, kemudian kurikulum 1964, kurikulum 1968, sampai dengan sekarang yaitu kurikulum 2013. Dan yang terbaru yang masih dalam kajian yaitu kurikulum prototype. Kemudian selanjutnya perkembangan kurikulum yang pertama dari kurikulum 1947 ke kurikulum 1952 yaitu rencana pelajaran 1947 masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda pada saat itu dan Jepang. Kemudian sedangkan pada tahun 1952 kurikulum pendidikan mengalami penyempurnaan dari 1947 ini dengan nama rencana pelajaran terurai 1952 pada saat itu. Kemudian kurikulum ini sudah mengarah pada satu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau bersifat kontekstual. Kemudian selanjutnya dari kurikulum 1964 ke kurikulum 1968. Nah, pada saat ini pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum pendidikan Indonesia dengan mengubah namanya atau namanya diganti tahunnya yaitu Rencana Pendidikan 1964. Nah, pokok-pokok pikiran dalam kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Nah, jadi Pancawardhana ini berisi poin-poin tersebut. Kemudian pada kurikulum 1998 ada pembaruan begitu, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, sistem penggunaan kurikulum 1964 sampai dengan 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kurikulum 1964, nama bidang studinya adalah pendidikan kemasyarakatan. Sedangkan pada kurikulum 1968, nama bidang studinya adalah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, pada kurikulum 1964 menggunakan pendekatan flashback, gitu, atau biasanya alur mundur, gitu ya. Kemudian, sedangkan pada kurikulum 1968 menggunakan pendekatan periodisasi. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kurikulum 1975 sampai dengan 1986. Ini yang masih disebut dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif untuk atraksi pembelajaran. Nah, pada kurikulum 1975 ini, unsur pendidikan dalam pendidikan IPS dipisahkan dari IPS dan dijadikan
bidang studi tersendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau disebut PMP. Kemudian kurikulum 1975 dan kurikulum 1968 untuk sejarah nasional menggunakan pendekatan periodisasi dan proses belajar mengajar pada kurikulum ini mengandung CBS aktif atau cara belajar siswa aktif. Kemudian kurikulum 1964, materi kurikulum IPS pada kurikulum 94 ditata secara lebih terpadu dan lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Jadi ada penyederhanaan konten pembelajaran juga kurikulum pembelajarannya pada kurikulum 94 ini. Nah, dilihat dari cakupan materi terdiri dari pengetahuan sosial dan sejarah. Materi IPS ditata secara terpadu antara pokok bahasan yang ditunjang oleh beberapa konsep yang berasal dari berbagai ilmu atau disiplin ilmu sosial, yaitu geografi, sejarah, ekonomi, lingkungan hidup, koperasi, dan politik atau pemerintah. Kemudian berlanjut ke kurikulum 2004. Pendidikan kurikulum 2004 ini, khususnya pada IPS, tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya, gitu ya. Di mana keduanya memberikan peluang yang lebih luas lagi bagi guru sebagai pengembang kurikulum. Kemudian materi ilmu sosial diambil dalam kehidupan sehari-hari yang langsung dapat diamati dan dipahami oleh peserta didik. Kemudian pengorganisasian materi dimulai dari lingkungan terdekat sampai ke lingkungan yang terjauh, yaitu lingkungan keluarga, tetangga, sekolah, masyarakat sekitar di Indonesia hingga dunia. Gitu cakupannya. Jadi dari yang terkecil terlebih dahulu, kemudian yang kemudian. Selanjutnya adalah kurikulum KTSP atau kurikulum tempat satuan pendidikan, yaitu kurikulum 2006 yang merupakan modifikasi dari model kurikulum yang sudah ada dari 2004 berarti ya. Kemudian ini standar isinya adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang tamatan atau kompetensi lulusan, bahan kajian, kondisi mata pelajaran, serta silabus pembelajaran harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan standar kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasikan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan mata pelajaran. Biasanya untuk melakukan penilaian yang berkaitan dengan sikap dan keterampilan harus menggunakan rubrik. Kemudian khusus melalui mata pelajaran IPS SD, standar kompetensi kecakapan hidup telah dilebakkan dalam kurikulum 2006, yaitu berkaitan dengan kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional atau bidang minat vokasi begitu. Kemudian selanjutnya kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini menjadi kurikulum yang dilakukan pengembangan secara signifikan gitu ya. Siswa dijadikan sebagai subjek pembelajaran, jadi objek pembelajaran, dan guru berperan sebagai fasilitator. Gitu. Nah, kemudian salah satu ciri kurikulum 2013 ini khususnya untuk anak SD adalah bersifat tematik atau berupa tema untuk pembelajarannya sendiri. Dalam pendekatan ini, IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Nah, dalam kurikulum 2013 berupa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Sedangkan kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan bagaimana sih penentuan kurikulum itu, ada beberapa kriteria yang dijadikan penentu kurikulum. Pertama, isi kurikulum harus bersifat kekinian. Biasanya isi kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan lapangan ketika stakeholder menerima lulusan itu sendiri atau sebagai pengguna lulusan. Artinya isinya harus semua pengetahuan dan penemuan-penemuan baru, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kemudian isi kurikulum dapat memberikan kontribusi pengembangan keterampilan, kecakapan hidup, berpikir bebas, dan disiplin berdasarkan pengetahuan. Selanjutnya, isi kurikulum menyumbang terhadap pengembangan moralitas yang esensial dan yang berkenaan dengan evaluasi dan penggunaan pengetahuan. Kemudian, isi kurikulum menyediakan suatu ukuran keberhasilan dan suatu tantangan. Ya. Kemudian selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihan dan kekurangan tersendiri berkaitan dengan
pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama adalah memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang dicapai, ini merupakan kelebihannya. Kemudian mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik, integratif, dan pendekatan saintifik. Kemudian kekurangannya sendiri adalah adanya kontradiksi, karena memulai konsep kreatif, kritis, inovatif, tapi penuh materi dan normatif, karena ada penambahan jam pelajaran, sehingga untuk mata pelajaran di kurikulum 2013 ini semakin padat, begitu ya. Kemudian selanjutnya proses pembelajaran lebih dewasa karena ada penambahan jam pelajaran sebetulnya. Kemudian pengembangan kurikulum sendiri sebetulnya selalu mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Tidak ada kurikulum yang sempurna, tapi kurikulum itu bersifat dinamis. Selalu ada penyesuaian, pengembangan, serta perbaikan dari waktu ke waktu tersebut. Begitu. Terlebih ketika sekolah diberikan kebebasan untuk otonomi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi lokal sekolah tersebut. Jadi guru bisa melakukan pengembangan pembelajaran baik media, kemudian perencanaan pembelajaran, metode, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan oleh guru berdasarkan dengan tujuan pembelajaran serta bagaimana peserta didik disesuaikan dengan perkembangannya. Gitu. Demikian penjelasan dari saya mengenai perkembangan kurikulum SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.